Inilah kondisi salah satu layanan kesehatan di Kabupaten Waropen, Papua, yakni Puskesmas Waren yang sangat memprihatinkan. Bangunan yang rusak, alat kesehatan yang sangat kurang, serta tenaga kesehatan yang minim membuat masyarakat kabupaten di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal ini tak dapat merasakan layanan kesehatan yang layak. Wakil Bupati Waropen, Lamek Maniagasi menjelaskan, kondisi fasilitas kesehatan yang tak layak di Kabupaten Waropen disebabkan lemahnya sinergitas kinerja dan rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk membangun masyarakat. Ternyata kesenjangan kesehatan itu masih banyak ya, Emang, gue kira dikit. Nah, kesenjangan kesehatan itu masih banyak banget ditemui Indonesia dan masalah ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kematian yang melonjak. Kesenjangan kesehatan adalah perbedaan tingkat kesehatan maupun akses terhadap kesehatan yang terjadi antar individu maupun suatu kelompok masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi, yang kedua adalah faktor perbedaan strata di masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor geografis. Faktor sosial dan ekonomi menyebabkan kesenjangan kesehatan karena adanya individu dan kelompok yang berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mengakses layanan kesehatan dan nutrisi yang berkualitas, sehingga semuanya menghambat pencapaian kesehatan yang setara untuk semua kelompok masyarakat. Perbedaan strata atau lapisan di masyarakat dapat menyebabkan yang namanya diskriminasi. Kemudian, diskriminasi dapat menyebabkan kelompok sosial tertentu seperti minoritas etnis mungkin mengalami diskriminasi yang membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Lokasi geografis sangat berpengaruh terhadap akses ke layanan kesehatan di daerah-daerah tertentu. Jarak geografis yang jauh ke fasilitas kesehatan dapat menjadi hambatan bagi sebagian orang, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan kesehatan di Indonesia itu sangat banyak, karena meliputi kematian yang sangat banyak di daerah kemiskinan, serta keterlambatan proses pengobatan, serta kesehatan yang memburuk, tenaga medis dan informasi kesehatan. Ada dua contoh nyata kesenjangan kesehatan, yaitu ada dua. Yang pertama, banyaknya anak-anak stunting yang di daerah Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, kematian ibu hamil setelah melahirkan di daerah terpencil. Yang pertama, stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis pada anak dalam jangka waktu lama. Di Nusa Tenggara Timur atau NTT, angka stunting tinggi karena keterbatasan akses pada pangan bergizi. Yang kedua, banyak ibu di daerah terpencil tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan memadai seperti tenaga medis, rumah sakit, atau peralatan persalinan yang layak. Akibatnya, komplikasi saat melahirkan tidak dapat ditangani dengan cepat, sehingga risiko kematian ibu meningkat. Atas nama Ibnu, totalnya jadi 40.000 ya. Oh, baik dok. Oke. Kasih, ini obatnya. Kasih ya. Sama-sama. Untung cuma 40.000. Atas nama Muhammad Jihan, ini obatnya. Totalnya jadi 250.000 ya. Waduh, kok mahal banget sih? Kak, soalnya kan akses ke sini susah karena ini adalah daerah terkecil. Jadi biaya transportasinya jadi mahal, Pak, gitu. Oh gitu. Iya. Gue sakit nih, mau ke rumah sakit aja. Gak kuat. Kayaknya gue udah gak kuat nih, kayaknya gue harus ke rumah sakit dah. Ya agak
2 hours later. A few moments later. Aduh, capek sih. Kenapa sih jarak dari rumah ke puskesmas jauh banget sih? Yuk. Oke, jadi itu adalah materi kesenjangan kesehatan. Kami harap dari video ini kita semua bisa sadar akan masalah kesenjangan kesehatan yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama mencegah kesenjangan kesehatan yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.